Hai guys, apa kabar semua guys? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan rezekinya baik semua. Kali ini Radio Movie kembali akan membahas film berjudul Matrix Resurrections atau Matrix 4 yang dirilis tahun 2021. Mimin akan kasih pendahuluan atau prolog yang cukup panjang ya guys. Mimin akan mencoba memaparkan keterkaitan antara cerita trilogi Matrix sebelumnya dengan Matrix Resurrection ini. Termasuk juga mengaitkan dengan film animasi spin-off yang bernama The Animatrix, game jadul Enter the Matrix, dan game MMORPG atau game online multiplayer dengan judul The Matrix Online. Semua semesta Matrix ini sangat membantu dalam mencoba mengerti semua alur film Matrix guys. Matrix 4 ini berselang hampir 20 tahun sejak Matrix ketiga atau Matrix Revolutions, sehingga wajar banyak yang sudah lupa cerita sebelumnya, terlebih Gen Z yang gak ngikutin film terdahulunya, tetapi sedang berusaha untuk memahaminya juga. Jadi maaf ya guys, buat yang udah paham keterkaitannya silahkan skip aja ya guys, langsung masuk ke alur cerita. Ada kok timer videonya di deskripsi atau komen yang dipin. Matrix termasuk film bikin mikir yang dibalut dengan adegan laga yang fenomenal ya guys. Walaupun tidak semua ceritanya sesuai dengan nalar, banyak juga plot hole dan logical fallacy dalam film-film Matrix. Film ini berlatar belakang dunia distopia di masa depan, yaitu peperangan antara manusia dan mesin yang sudah memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang suka dibilang AI atau AI itu guys. Dalam Animatrix, film animasi spin-off karya originnya Matrix, dijelaskan pada awalnya para mesin dan robot adalah ciptaan yang patuh kepada manusia. Manusia sering bertindak sewenang-wenang dengan mesin, karena merasa derajatnya lebih tinggi daripada sekedar mesin, hanya susunan baja yang mampu berpikir. Bermula di akhir abad 21, ketika seorang manusia berniat memusnahkan robot humanoid asisten rumah tangga yang sudah agak usang dan tua bernama B166ER. B166ER direncanakan akan digantikan dengan robot humanoid model terbaru. Karena memiliki kecerdasan buatan dan mengetahui rencana tersebut, B166ER akhirnya membunuh tuannya dan beberapa ekor anjingnya. Dalam persidangan, B166ER menyatakan bahwa dia hanya membela diri, dia tidak ingin dimatikan. Namun persidangan dengan hakim manusia itu tidak menerima pembelaan diri B166ER, dia pun akhirnya harus menjalani hukuman dihancurkan. B166ER akhirnya menjadi martir bagi para mesin, yang menimbulkan mogok kerja massal dan aksi protes dari para mesin. Manusia pun akhirnya memutuskan untuk memusnahkan para robot yang akhirnya memicu perang besar dengan mesin. Mesin pun akhirnya mengungsi ke wilayah gurun Timur Tengah dan membentuk kota raksasa dengan nama Zero One atau 01, mirip dengan sistem binari ya guys.
Manusia kemudian berusaha menghancurkan kota mesin itu dengan berbagai cara, termasuk dengan bom nuklir. Namun mesin dengan kecerdasan buatannya yang berkembang pesat berhasil membalikkan keadaan, maka manusia yang makin terdesak menjalankan operasi Darkstorm atau badai gelap sebagai jalan terakhir untuk memenangkan perang. Ini dikarenakan karena mesin sangat menggantungkan sumber energinya dari matahari. Sebenarnya ini plot hole juga ya guys, masa cuma tergantung dari tenaga matahari? Tapi ya terserah yang bikin film deh. Melalui operasi Darkstorm di pertengahan abad ke-22, manusia menyebarkan nanite, semacam nanomesin atau nanobots ke langit sehingga kegelapan meliputi bumi dengan badai elektromagnetiknya. Tapi manusia tetap kalah dalam perang tersebut karena kekurangan pangan, setelah semua lahan rusak karena langit selalu gelap. Setelah menang melawan manusia, para mesin tidak mau lagi menggunakan bentuk humanoid. Makanya di film Matrix, kita nggak akan pernah melihat mesin tersebut berbentuk seperti manusia ketika di dunia nyata. Kemudian ada juga salah satu adegan di Matrix Revolutions. Untuk menghindari kejaran para mesin di dunia nyata, Neo dan Trinity pergi ke langit menembus lubung awan nanite. Dari adegan ini ditunjukkan bahwa mesin tidak mampu menembus angkasa dan berjatuhan dari langit, termasuk pesawat hovercraft yang dikendarai Neo dan Trinity juga sempat mati, sesaat setelah berhasil melihat indahnya matahari. Nah, jadi karena mesin kehilangan sumber energi dari matahari, mereka akhirnya menggunakan miliaran tubuh manusia sebagai sumber listrik alternatif yang didapat dari listrik biologis dan panas tubuh manusia yang dipadu dengan teknologi fusi nuklir. Manusia-manusia itu disimpan dalam cangkang kapsul atau pot yang berisi cairan mirip air ketuban. Mereka diletakkan pada jutaan menara silinder yang menjulang hampir 2 km ke atas langit. Bisa kita lihat di The Matrix pertama ketika Morpheus menjelaskan hal tersebut kepada Neo. Para mesin juga menciptakan peternakan manusia yang sangat luas melalui sistem bayi tabung untuk menjamin ketersediaan bioelektriknya. Nah, otak manusia-manusia itu dihubungkan dengan dunia virtual kayak di game, lewat kabel dan steker jarum yang menembus kulit dan batang saraf otak. Dunia virtual ini disebut Matrix, yaitu dunia rekayasa yang dirancang oleh mesin untuk mengontrol manusia. Miriplah kayak rencana pembuatan dunia metaverse yang sedang viral sekarang guys. Manusia-manusia yang di dalam cangkang tersebut tidak sadar bahwa dirinya hidup dalam dunia virtual. Mesin sengaja mengambil setting dunia yang dimulai sekitar tahun 1999-an, karena mesin menganggap masa itu adalah masa yang paling ideal untuk memulai kebudayaan manusia dalam Matrix, dunia di mana belum ada robot AI yang berseliweran di jalanan. Padahal menurut Mimin sih agar filmnya nggak memakan banyak biaya untuk special effect karena harus membangun dunia yang futuristik. Pada awalnya dunia Matrix ini diciptakan oleh sang arsitek. Dia adalah mesin yang dibuat oleh mesin, sekaligus juga sebagai program yang mengontrol dunia Matrix. Pada Matrix Resurrections ini, peran arsitek digantikan oleh sang analis sebagai yang melakukan pembaharuan dan mengontrol dunia Matrix. Demikian juga diceritakan pada trilogi Matrix sebelumnya, mesin tidak mampu mengatasi dan menghapus agen Smith, program yang mengalami malfungsi sehingga bertindak seperti virus dalam dunia Matrix. Smith ini awalnya seorang agen yang memburu anggota pil merah yang menyusup ke dunia Matrix, namun ketika dia mampu memperbanyak dirinya, dia menjadi berbahaya bagi mesin dan manusia lainnya.
Smith bisa berpindah lokasi melalui mesin dan avatar manusia yang terhubung dalam Matrix, serta melalui program lainnya, terutama program-program yang lemah, bahkan dia bisa menggunakan agen lainnya. Agen Smith ini mampu menginfeksi dan menjangkiti entitas maya lainnya, sehingga dia bertambah banyak. Masih ingat ketika Smith mencoba menjangkiti Oracle, program peramal yang cukup kuat dan disegani? Sebenarnya itu karena diizinkan Oracle yang ingin merusak kode program Smith dari dalam. Neo salah satu manusia yang memiliki anomali, disebut juga Thomas Anderson, nama avatarnya di dunia Matrix. Dialah sang Mesias bagi mesin dan manusia lainnya. Entah ada anomali dalam DNA atau mutasi neuron saraf otaknya yang menyebabkan Neo punya kesaktian, sehingga hanya dia satu-satunya yang bisa mengalahkan virus Smith. Neo ditemukan oleh Morpheus dan Trinity, kelompok manusia yang sudah disadarkan dari dunia Matrix. Sekitar 1% dari populasi manusia yang bersembunyi di kota bawah tanah yang bernama Zion, setelah mesin menguasai seluruh permukaan bumi. Para manusia merdeka ini selalu berusaha membebaskan manusia lainnya dari dunia Matrix, tetapi tidak bisa sembarangan mencopot kabel ya guys, karena bisa merusak sistem saraf dan manusia cangkang kapsul tersebut bisa tewas. Dalam dunia Matrix, mereka harus menawarkan pil biru sebagai pil persepsi atau sudut pandang, dan pil merah sebagai pil realitas dan kesadaran. Pil biru adalah program yang menyebabkan manusia hanya mau berada di dunianya sekarang atau dunia Matrix tanpa mau berpikir lebih jauh. Sedangkan pil merah adalah pil pencerahan yang membawa seseorang keluar dari ketidaktahuannya. Setelah meminum pil merah, mereka harus menyentuh cermin di dunia Matrix agar mampu membebaskan diri dari dunia Matrix dan dari lilitan kabel-kabel yang terpasang di tubuh. Dengan menyentuh cermin pun, maka lokasi cangkang kapsul mereka di dunia nyata bisa diketahui, dan robot yang dikontrol dan tim pembebas bisa mengetahui lokasi cangkangnya. Cara seperti ini udah paten untuk membebaskan manusia dari dunia Matrix guys, digambarkan dengan jelas di Matrix pertama dan Matrix Resurrections. Setelah itu, kelompok perlawanan manusia ini bisa masuk ke dunia Matrix lewat jalur sinyal ilegal atau sinyal gelap, semacam mode penyusupan oleh hacker atau operator guys. Jadi manusia menggunakan mesinnya sendiri untuk mencolok badannya agar bisa login ke Matrix, bukan dicolok ke dalam cangkang kapsul di kota mesin. Dalam trilogi Matrix sebelumnya, mereka bisa logout dari dunia Matrix dan kembali ke dunia nyata harus menggunakan telepon kabel. Harus ya ini guys, nggak ada jalan keluar lainnya. Anggap saja sedang menekan tombol logoutnya setelah menerima dial dari telepon kabel. Namun di Matrix 4, manusia sudah menemukan metode lebih canggih untuk logout. Mereka bisa menggunakan kaca jendela, cermin, atau unsur reflektif lainnya seperti logam stainless steel. Cukup operator yang mengatur lokasi logout terdekatnya, tidak harus melalui telepon kabel lagi.
Tapi kadang-kadang Mimin bingung juga karena ada scene di mana steker batang otak dicabut sewaktu-waktu oleh operator ketika situasi sudah aman dari pengejaran, tanpa harus lockout dari jendela atau cermin. Dalam Matrix pertama, Neo menerima pil merah, sehingga dia sadar dan kemudian dibebaskan dari cangkang kapsulnya. Morpheus mengatakan bahwa Neo dibebaskan di tahun 2199 atau di akhir abad 22, bukan tahun 1999 seperti settingan dalam dunia virtual Matrix. Walaupun sebenarnya Morpheus tidak begitu yakin apakah mereka tepat berada di tahun 2099. Dalam film Matrix, dunia terbagi dalam 3 bentuk, yaitu dunia nyata, dunia virtual Matrix, dan dunia simulasi. Lalu muncul pertanyaan, Min, kok aku bingung ngebedain situasi ini sedang di dunia nyata, dunia Matrix, atau simulasi? Mudah aja guys ngebedainnya. Kalau sedang di dunia nyata, pakaian para pil merah atau kelompok perlawanan itu agak gembel guys, kayak karung goni atau karung beras yang dijahit jadi baju. Ada pesawat hovercraft milik kelompok perlawanan yang logamnya tanpa cat, hidup di bawah tanah dan melewati banyak terowongan. Ketika sedang di permukaan tanah, banyak menara raksasa tempat cangkang kapsul menyimpan tubuh manusia kayak kepompong. Robot dan mesin berterbangan, langit selalu gelap karena badai elektromagnetik akibat nanobots. Gitu guys ciri-cirinya ketika sedang di dunia nyata. Kalau sedang di dalam dunia Matrix bikinan mesin, ciri-cirinya adalah gaya dan penampilan para anggota perlawanannya keren-keren guys. Berkostum kulit lateks hitam dengan mantel hujan, rambut berwarna, dan umumnya berkacamata hitam. Dunia tampak normal-normal saja, langit cerah, sejaman dengan kita sekarang. Hanya saja ada beberapa manusia dan program yang memiliki kemampuan super. Misalnya bisa berpindah melalui entitas avatar lain, bahkan bisa terbang. Sedangkan dunia simulasi adalah dunia virtual yang diciptakan manusia untuk menjelaskan sesuatu, untuk berlatih bela diri dan mengetes program baru. Dunia ini tidak terkoneksi dengan Matrix. Selain itu, manusia juga mencoba ilmu-ilmu baru yang diupload kepada avatarnya di dunia simulasi guys. Ilmu-ilmu ini berupa program komputer. Seperti Morpheus yang menjelaskan mengenai Matrix kepada Neo di alam yang serba putih. Kemudian mereka berlatih jurus bela diri. Ini ciri-ciri dunia simulasi ya guys. Singkat cerita, karena semua kelebihannya untuk menciptakan perdamaian antara manusia dan mesin, Neo dan Trinity pergi ke kota mesin dan menawarkan jasanya untuk melawan Smith. Kebetulan saat itu memang mesin sedang menyerbu kota bawah tanah Zion. Neo menemui Tuhannya para mesin yang disebut dengan Deus Ex Machina. Deus berkomunikasi dengan Neo dengan mengambil wujud wajah bayi. Deus Ex Machina menyetujui syarat perdamaian asalkan Neo bisa mengalahkan Smith. Dan memang Neo akhirnya berhasil mengalahkan Smith dan mesin menepati janjinya. Dalam Matrix Revolutions atau Matrix 3, Trinity tewas tertusuk banyak besi di badannya setelah pesawat hovercraft mereka jatuh dari langit. Neo juga tewas setelah mengalahkan Smith dengan jalan membiarkan Smith menginfeksi dirinya, namun kemudian merusak kode program Smith dari dalam.
Film Matrix Resurrections mengambil waktu 60 tahun setelah film Matrix ketiga. Kota bawah tanah Zion sudah hancur dan berganti dengan kota baru bernama Ayo. Di Matrix Resurrections ini, Neo dan Trinity akhirnya menjadi makhluk avatar Dwitunggal. Mereka memiliki kekuatan super yang bahkan mampu mengalahkan sang analis, mesin sekaligus program pengontrol dunia Matrix. Lalu bagaimana Neo dan Trinity bisa hidup kembali di Matrix 4 ini? Skuy guys, kita simak alur ceritanya. Untuk menonton alur cerita film The Matrix Resurrections bagian kedua yang terlengkap se-Indonesia Raya, silahkan klik atau tekan link pada deskripsi di bawah.